Halo saudara-saudara, haleluya, shalom. Waktu itu saya bicara mengenai perhentian, amin. Dan pentingnya untuk kita mengerti apa yang bisa menolong kita, ya kan, untuk lebih lagi masuk lebih dalam perhentian dia. Karena waktu kita lebih lagi berakar di dalam anugerah kebenarannya, ya, di dalam jati diri yang dia sudah kasih sebagai hadiah untuk kita, ya. Yesaya 54 ayat 14, saat kita establish, diteguhkan di atas anugerah kebenaran, kita akan dijauhkan dari teror, bencana, ketakutan, ya kan, tekanan batin, sesuatu yang mengganggu di jiwa, apapun juga bentuknya, kita akan dijauhkan loh. Amin saudara. Dan akan lebih damai. Karena Yesus bilang, datang kepadaku, belajar akan aku, serahkan beban, jiwamu akan ada ketenangan. Karena Yesus adalah perhentian kita. Amin saudara. Perhentian berarti kita berhenti gelisah, berhenti pakai kekuatan sendiri, berhenti frustasi, depresi. Kenapa? Ya kan? Berarti apa? Berarti kurang percaya. Ya, kita bisa aja, kita sudah mulai dengan roh, kita sudah mulai dengan iman, terus tetap dengan iman, terus beriman sama karyanya dia, sehingga Yesus, seperti Yesus bilang, pakai kuknya aku. Ya, kuk adalah penyatuan dua binatang, ya kan, berarti pakai kuknya dia, berarti ikut tujuannya dia. Tujuannya dia untuk apa? Tujuan Yesus untuk apa? Untuk saudara dan saya, untuk lebih mengenal dia lebih lagi. Amin. Lebih mengenal dia dan mengenal Bapa dan Putranya, itu adalah hidup kekal. Lebih mengalami segala sesuatu yang dia sudah bayar dengan darahnya. Mengalami surga di bumi, gak usah tunggu nanti. Ada hal-hal yang kita bisa alamin sekarang di bumi. Dan bukan itu aja, itu akan menolong orang-orang untuk datang kepada Tuhan melalui diri kita, melalui hidup kita, melalui terang yang lebih lagi bersinar, lebih terang di hidup ini. Karena dunia ini gelap. Saudara dan saya adalah terang. Kita nggak usah doa supaya aku jadi terang. Orang udah jadikan terang kok. Nggak usah doa supaya kita jadi benar. Kita nih udah orang benar. Kita hanya perlu lebih lagi mau dengar. Amin. Saudara, kita lebih mau dengar, lebih mau bertumbuh, lebih mau berubah. Sikap itu adalah sikap pemenang. Sikap pemenang adalah sikap orang yang mau bertumbuh. Orang yang nggak suka nyalahin orang. Orang yang nggak suka selalu ngebanding-bandingin. Ya kan, nunjuk-nunjuk itu udah sikap yang udah kalah itu. Karena itu lagi dikuasai, lagi ditipu. Tapi sikap pemenang berarti apa? Sikap pemenang itu sikap yang mau apa? Mau bertumbuh, mau berubah, mau terima lebih. Mau terus maju bersama dia. Mau terus lebih lagi mengenal dia. Itu sikap pemenang. Amin saudara, haleluya, puji Tuhan, thank you Jesus. Terakhir saya bicara mengenai soal Ibrani 4 mengenai perhentian. Karena itu ada sangat hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya kan, kalau kita lebih mengerti apa yang Allah sediakan buat kita akan berhenti gelisah, kita akan berhenti selalu hidup jadi ekor, ngekor, ntar butuh ini, kurang ini, masalah ini, cuman cari Tuhan tuh terutama lagi susah. Kalau udah ada terobosan, terus udah kayak nggak mau denger lagi, nggak mau benar sungguh-sungguh kenal dia lagi. Ya, kalau itu jadi ekor, itu hidup seperti itu. Tuhan sudah jadikan kita kepala. Berarti kita kepala apa? Kita lebih mau mengenal dia, bukan soal ada masalah nggak masalah. Kita ambil keputusan yang berkualitas. Saya akan terus mau kenal dia. Dia akan jadi prioritas dalam hidup saya. Bapak bantu aku. Amin saudara. Itu saudara sudah lebih lagi sedang terus mengalami peningkatan. Karena Allah bukan hanya saudara mau keluar dari masalahmu. Allah mau saudara mengenal dia secara pribadi. Amin saudara, karena adalah kesenangan baiknya untuk menunjukkan kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah di dalam kebaikannya terhadap saudara. Itu ada di Efesus 2. Itu kesenangan dia. Saudara mau tahu hobinya Bapak? Hobinya dia ialah dia mencurahkan kasih karunia-Nya untuk saudara. Hobinya dia ialah menolong saudara, menerima, ya kan? Menerima kasih karunia, menerima janji-janjinya, itu hobinya dia. Menunjukkan kebaikannya. Amin saudara. Sama kalau ada seorang yang begitu kaya, pintar, luar biasa, ya kan, dia waktu dia kasih orang yang lagi butuh otak, terus orang itu terima kasih, wah senang sekali saudara. Amin saudara. Dan kita adalah anak dia, apalagi anak kita saudara. Amin. Anak kita aja, anak kita nggak butuh, ya kita suka kasih ekstra kan, betul nggak? Amin saudara. Dia nggak butuh,
Udah makan es krim, ada es krim lagi, mau lagi, ya udahlah sekali-sekali. Jangan kebanyakan es krim. Tapi ada saat kita kasih ekstra. Udah punya baju banyak, beli lagi, ngeliat, bagus loh, beli lagi. Kita seperti dia lebih lagi, saudara. Amin, saudara. Haleluya. Jadi dengar dengan hati terbuka. Terima firman-Nya yang sanggup menyelamatkan jiwa saudara. Itu di Petrus dikatakan, terima firman-Nya yang sudah ditanam. Yaitu waktu kita dengar firman-Nya, itu bukan hanya kita dengar untuk kita lupa. Cuma kasih komentar, oh bagus khotbahnya. Enggak. Kita dengar untuk kita rawat, untuk kita pelihara. Amin, saudara. Jadi kan di waktu itu di Ibrani 4 dikatakan firman-Nya. Terus dikatakan kita tuh kelihatan semuanya di hadapan Allah dan kita akan bertanggung jawab dengan apa yang kita sudah terima. Kita punya kesempatan di dunia ini untuk berkarya. Kita sudah dikasih fasilitas semuanya. Sudah dikasih nama Yesus, sudah dijadikan anak, sudah dikasih janji-janji yang berharga dan luar biasa. Amin. Sudah diberikan juga kesehatan, kesembuhan, perlindungan. Itu semua ada di firman-Nya. Amin. Kita sudah dikasihkan juga mengenai perjamuan kudus. Ada malaikat sebagai pelayan kita. Semua fasilitas Tuhan sudah kasih. Ya kan, kita sudah jadi satu dengan Kristus. Sekarang apa yang saudara dan saya lakukan? Ya kan, yaitu kita harus bertanggung jawab kan. Waduh, itu berat memudikan. No, karena Tuhan Yesus yang sudah teguk cawan yang pahit. Dan dia bilang, kuknya aku mudah dan bebanku ringan. Kenapa ada yang berat? Karena bukan kuknya dia, bukan bebannya dia. Atau ngikut dia sembari bawa beban. Nggak mau percaya sama dia sebenarnya. Lebih fokus ke doa. Lebih fokus doa ini. Nggak terlalu pengenalannya kurang bertambah. Karena dikatakan di 2 Petrus. Ya kan? 2 Petrus pasal 2. Ya kan? Saya baca aja ke situ dulu deh ya. Sebentar kita ke situ ya. Dikatakan 2 di Petrus pasal 1 ayat 2 ya. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Apakah saudara dan saya mau lebih lagi menerima kasih karunia dan damai sejahtera? Mau nggak? Saya mau, saudara. Gimana caranya? Bukan dengan kita minta. No. Ya kan? Itu berlipat kali ganda, dilipat gandakan. Dengan sendirinya tuh dilipat gandakan. Jadi semakin. Itu melalui apa? Melalui pelayanan, melalui kita minta, melalui pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kenapa harus 2? Ya kan, karena Allah tuh hakim loh. Karya keselamatan tuh asalnya dari dia. Amin. Walaupun Yesus benar-benar menyerahkan dirinya buat kita, tapi Allah yang menyerahkan Yesus buat kita. Yesus gak bisa menyerahkan tubuhnya, hidupnya kalau Allah gak menyerahin dia dulu. Makanya 2. Ya kan, Allah itu hakim. Dia adalah sumber segala anugerah yang baik dan sempurna. Yesus adalah anugerah yang baik dan sempurna. Amin, saudara. Haleluya. Thank you, Jesus. Haleluya. Itu kasih karunia dan damai sejahtera. Apakah ada damai dalam hidupmu? Bertambah gak damainya dalam hidupmu? Apakah saudara lebih tenang gak? Apakah kemurahannya lebih lagi saudara alamin? Atau selalu berat? Atau susah? Berarti apa? Jangan fokus di doa dulu. Jangan fokus di minta dulu. Jangan fokus gimana aku keluar dari itu. Tunggu. Itu sudah ada. Karena Allah sudah tahu masalahmu. Allah sudah tahu sebelum saudara lahir dan dia sudah atasin semua untuk saudara di dalam Kristus. Maka Yesus bilang, ya kan di dunia ini kamu akan alami penganiayaan. Penganiayaan bukan hanya kita sebagai orang Kristen, tapi juga aniaya, pressure, tekanan dari iblis. Dia musuh jiwa kita. Begitu saudara dan saya lahir baru, kita langsung punya musuh. Kita jadi anak Allah, puji Tuhan, haleluya. Tapi juga musuhnya Allah, musuhnya kita loh. Amin. Musuhnya Yesus, musuhnya kita juga loh. Mau gak mau. Jadi di sini dikatakan kalau saudara dan saya mau lebih lagi. Yakin? Yaitu apa kasih karunia? Itu seperti yang Ruth alamin. Ya kan, dia nggak layak. Dia nggak layak untuk mengalami yang terbaik. Dia udah dianggapnya bangsa yang najis. Ya kan, karena dia keturunannya Lot. Ya kan? Kemudian dia seorang janda. Ya kan, janda udah gitu gak punya anak 10 tahun lagi. Bukan janda kembang, janda 10 tahun. Ya kan,
Untuk terus udah gitu dia di antara orang Israel yang sebetulnya secara manusia itu udah madesu, itu masa depan suram. Ya kan, nggak dibilang Ruth itu cantik loh, biasa aja mungkin dia, ya kan. Ya biarpun dia rajin, banyak orang rajin juga susah loh hidupnya, tapi dia menerima kasih karunia Allah, dia menerima kemurahan Allah, ya kan. Bukan hanya dia kemudian hidupnya oke, ya kan, dapat suami yang luar biasa, ternama, yang kaya raya. Itu gambaran kita sebetulnya, gambaran kita tubuh Kristus dengan Yesus. Yesus itu seperti Boasnya kita, dia adalah perhentian kita. Naomi bilang sama Ruth, baiklah kamu tuh ada perhentian, ada istirahat, karena dia lihat, aduh si Ruth ini anakku udah mati, aku nggak punya anak lagi, aduh gimana yang nanti dia masih muda, ya kan, belum, dia perlu menikah lagi, ya kan, ya you shall find, kamu perlu rest, karena kamu perlu perhentian, yaitu apa, supaya berhenti gelisah, masa depanku gimana ya, ntar gimana, kamu perlu ada perhentian. Nah Allah sudah sediakan semua itu di dalam Kristus. Makanya Alkitab bilang dengan iman dan kesabaran, tenanglah, jangan gelisah, nggak usah mau buru-buru. Hati-hati siapa yang engkau izinkan mempengaruhi dirimu sampai engkau gelisah, sampai engkau terus-menerus kejar hal-hal, seolah-olah apa Yesus perbuat itu nggak penting. Jangan, lebih mengenal dia, lebih lagi mengenal dia, lebih mengenal Yesus bikin apa itu lebih penting daripada tahu hal yang lain-lain dulu. Nanti Tuhan akan pimpin apa yang saudara dan saya perlu tahu. Karena waktu kita cuma 24 jam sehari. Ya kan, hidup kita terbatas. Kalau kita selalu ngejar gini-gini yang lain, ya Tuhan gak jadi prioritas, nanti banyak hal yang sia-sia, saudara. Amin, saudara. Haleluya. Jadi melalui pengenalan itu, damai sejahtera dan kasih karunia-Nya dilipat gandakan. Amin. Sama seperti 10 saudaranya Yusuf. Yaitu kasih karunia Allah yang harusnya mereka dihukum. Malahan mereka disuruh tinggal dekat-dekat dia di Goshen. Supaya kamu gak kelaparan ya. Terus yang terbaik di Mesir itu jadi milik kamu. Loh kok enak ya? Udah salah, udah kurang ngajar masukin adeknya ke sumber kering. Udah gitu dijual lagi, ngomong bohong sama bapaknya bilang adeknya mati. Harusnya kan dihukum. Ya kan, kok enak ya? Oh, kamu jangan ini. Itulah kasih karunia. Amin. Di saat kelaparan bisa tenang, bisa damai, bisa nggak kekurangan. Itu kasih karunia. Ya damai karena tahu ada yang pelihara kita, ada yang peduli, ada yang mengasihi kita. Itulah kasih karunia dan damai sejahtera. Itu tersedia buat saudara dan saya. Jadikan prioritas. Karena itu kita bisa. Saya mengalami, saudara. Dulu, berapa tahun yang lalu, kalau dibandingkan dengan sekarang, dulu susah tidur, saudara. Ya cepat putus asa, saya merasa, hidup ini kok berat banget ya. Ya baru satu masalah selesai. Baru, ya ada masalah lagi. Kenapa? Karena sikapnya yang salah. Sikapnya begini, wah mau cari kelegaan perhentian dari luar. Kalau masalah ini selesai, waduh udah tenang lah. Nah itu sikap yang salah. Kita bisa tenang karena kita sudah berada dalam Kristus. Kita bisa tenang selamanya dengan kita percaya kepada Yesus, kepada penebusannya, lebih mengenal kasihnya dia, lebih mengenal Bapa. Bukan hanya dengar dari pendeta, baca juga ayatnya, berkomunikasi sama dia. Karena Allah kita Allah yang hidup, bisa diajak ngomong kok. Amin, dia gak jauh dari kita. Amin, saudara. Dan dia senang sekali kalau kita mau pakai waktu datang sama dia. Dia senang waktu kita mau mengenal dia, ya kan, bertanya, lihat firman-Nya, merenungkan dia, itu sangat-sangat memberkati dia. Amin, saudara. Waktu kita menerima janjinya, itu memberkati dia loh. Sama seperti waktu kita punya anak ya, waktu kita kasih sesuatu sama anak kita, terus anak kita seneng, terima kasih ya mami atau daddy, kita juga ikut seneng kan. Amin, apalagi dia. Ya itu sikap Bapak kita ya. Jadi buang ini segala macam tradisi agamawi yang mengatakan macam-macam mengenai Bapak kita yang gak benar. Haleluya. Nah waktu itu saya bicara dari Ibrani 4, ya kan, bicara mengenai pentingnya firman, ya. Tanpa firman, perhentian itu sama dengan firman, ada di dalam firmannya. Tanpa firmannya jiwa kita nggak bisa tenang, ya kan. Itu juga dikatakan di Ibrani 6 itu ya, firman itu seperti saut
Ya kan, kapal itu kalau jangkarnya ya, saunya nggak dilempar sampai ke dasar laut, kapal itu akan cepat sekali terombang-ambing. Apalagi kalau ada badai, udah nggak tahu hilang kemana tuh. Tapi kalau saunya ya itu dilempar sampai ke dasar laut, saudara, itu ada sesuatu yang menahan kapal itu untuk tidak hanya terbawa arus. Firman Tuhan itu seperti sauh bagi jiwa kita. Tapi itu harus sampai ke dasar laut, sampai benar masuk di dalam jiwa kita, di dalam bawah sadar kita. Kenapa beberapa anak Tuhan gak pernah berhenti kebiasaan buruk? Ya kan? Kenapa? Karena kurang sabar, kurang bertekun. Ya kan? Ya silahkan baca dari kitab Kejadian sampai ke Wahyu, silahkan. Tapi kalau nggak ada yang cukup dalam di dalam dirimu, sampai tercabut itu, ya, kebiasaan jelek, ya kan, pola pikir kemiskinan, ketakutan, penolakan, itu nggak kecabut, itu nggak terlalu ngefek, masih terkenal lagi dengan pengaruh dunia, ya kan, pola pikir dunia, ya kan, membatasi Tuhan dalam banyak hal. Ya tapi kan ini begini, jadi kenapa begitu? Karena jiwanya ya baca firman nggak cukup dalam, sehingga jiwanya itu nggak diperbarui, kurang diperbarui, masih nempel di jiwanya. Itu seringkali kita sendiri nggak sadar karena ada di bawah sadar kita loh. Ya sama seperti kalau saudara lagi belajar nyetir mobil. Yang pertama kali belajar kan, jangan ngomong dulu nih, aku lagi konsentrasi nih. Ya toh? Tapi saudara nyetir lagi, latih lagi nyetir. Makin lama saudara makin canggih. Ya kan? Udah gak mikir deh tuh. Ya kan? Apalagi kalau udah berapa tahun begitu masuk mobil, ya kan, gak usah berapa tahun, mungkin udah setahun berapa kali kalau udah sering, begitu masuk lagi otomatis nyalahin, otomatis kaki sudah tahu rem di mana atau apa. Ya kan? Kenapa? Sudah masuk ke bawah sadar, saudara. Ya kan? Nah, kita kadang-kadang udah cuma baca sekali dua kali kita bilang kita udah tahu. Itu bukan begitu. Pembaruan pikiran itu perlu lebih lagi. Itu kita, dan itu sangat-sangat bekerja saat saudara sedang dihadapin masalah. Saudara sedang ada sesuatu yang mau melawan, ya kan? Misalnya kelemahan saudara apa? Misalnya kelemahan saudara marah, ya kan? Kayak waktu itu saya pernah marah, ya kan, sama orang yang nipu, berusaha nipu. Dulu saya kalau marah karena nggak biasa mulutnya serapa gitu, diem gitu kan, jadi saya dulu sampai sesek nggak bisa ngomong sudah kalau lagi marah. Ya kan, jadi kemudian setelah beberapa waktu itu saya sempat marah terus, wah kok kayak dulu lagi nih, kayak mau sesek, enggak. Terus saya mulai bangun diri saya, enggak, saya sendiri diampunin, Allah tidak ini saya aja salah gitu. Saya tenangkan diri saya. Kenapa ini masih bisa marah? Nggak boleh kayak gini, ya kan? Karena saya jarang marah, yang marah sekali, ya kan? Tapi waktu itu, nah itu lagi lemah kan ya. Jadi langsung saya tangkap, saya lawan. Supaya apa? Jiwa semakin merdeka. Kemerdekaan itu sebetulnya sudah dimerdekakan, roh ya. Tapi jiwa itu semakin lebih lagi makmur. Ya dijadikan utuh. Ya kebiasaan itu begitu marah sampai saya sesek, kadang-kadang nggak bisa napas, nggak bisa ngomong loh saking marahnya. Karena nggak merepet gitu kalau marah, diem, bahaya itu. Itu bisa ke dalam kan. Jadi dari Tuhan lagi terus, jadi waktu saya lihat reaksi saya gitu, oh nggak ada gunanya nyalahin orang, saya yang perlu berubah. Jadi mulai lihat firmannya, saya situ tenang, saya doakan orang itu yang mau coba nipu apa gimana, sudah, amin sudah. Jadi kita perhatikan, Alkitab bilang apa tuh, jaga hati kita, perhatikan. Saya juga kalau ada orang-orang yang masih kayak ngeganggu, ya, yang fitnah, terus menuduh, ya ada orang-orang yang karena udah salah didik ya, kalau saya lihat ya, kalau dari kecil selalu maunya diikutin sama orang tua. Terus yang paling parah itu udah salah dibela. Aduh, itu bikin seseorang anak tuh jadi karakternya rusak loh. Itu sebetulnya menghancurkan masa depan kalau orang tua begitu. Ya kalau saudara begitu ya, saya berdoa supaya saudara bertobat, berubah pikiran supaya saudara sadar itu saudara sedang menghancurkan masa depan mereka. Karena Allah tidak akan pernah mau ngikut kita yang harus ikut dia loh. Kebenaran itu gak akan pernah berubah. Kita bilang kita harus mau merendahkan diri kita dan berubah loh.
Karena Allah tidak akan pernah berubah, kitanya yang harus berubah loh. Jadi kalau anak itu udah salah, jangan dibela, ya, jangan dibela terus diikutin, ya, apalagi kalau ngambek diikutin, ya parah deh. Karena Tuhan nggak pernah kasih ke kita karena kita ngambek loh. Dulu anak saya waktu kecil pernah mau ngambek, saya bilang saya tidak akan ikut kamu, dan saya tidak takut dengan cemberutnya kamu. Saya ngomong gitu karena saya tahu saya harus nolong mereka. Karena kalau diikutin nanti mereka akan susah. Saya jadi kayak ngajarin kebohongan. Oh iya nggak apa-apa, itu tidak benar, ya kan? Dunia ini nggak bisa kita nggak bisa mau ngikutin maunya kita aja selalu. Karena kemauannya kita tuh harus diperbarui dari firman, ya. Amin. Jadi haleluya. Haleluya. Jadi firman Tuhan akan nolong kita. Kita harus lawan dengan firman. Segala yang kita tahu nggak benar di jiwa kita, kita lawan dengan firman. Enggak, firmannya ngomong ini, saya tolak dalam nama Yesus. Pikiran-pikiran pasti saya tolak. Lawan itu. Itu menjadikan jiwa kita makmur. Ya. Nah, di situ kan dikatakan kita harus memberikan pertanggung jawab, ya. Saya bacakan lagi ayat 13, Ibrani 4 ayat 13. Dan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggung jawab. Jadi ingat, tanggung jawab utama untuk saudara dan saya setelah lahir baru adalah kita harus hidup oleh iman. Maksudnya kita bukan harus hidup, kita seyogianya hidup oleh iman, ya kan? The just shall live by faith, ya kan? Kita orang benar hidup oleh iman. Bertanggung jawab dengan apa? Dengan kita terus beriman. Berarti kita harus mau terus dengar dan dengar lagi dan lagi dan lagi dan lagi dan lagi sampai Yesus datang lagi, saudara. Dan pakai lagi baju jirah kita, percaya lagi, dengar lagi, ngomong lagi. Dan kalau kita rasa kering, ingat, Allah itu matahari dan perisai, ya kan? Dia memberikan kemuliaan, kasih grace and glory, kasih karunia dan kemurahan Dia berikan. Ya kan? Jadi waktu kita menyembah Dia, saat kita kering, kita berbahasa roh, atau kita menyembah Dia, kita memuji Dia, kita bangkitkan diri kita dengan kita sengaja mengucap syukur, dengan kita sengaja memuji-muji Dia. Kita lagi bangkitkan kita lagi kalau kita lagi kering. Amin. Firman-Nya, ya kan? Firman-Nya kita perkatakan. Firman-Nya kan air hidup. Ya kan, kalau kita kering, rasanya kok kalau lagi ngakuin kok kayaknya nggak hidup ya. Kayaknya kayak mantra jadinya kan, kalau kayak cuman asal ngomong aja, ya kan? Kita ngomong firman itu kan untuk kita dan untuk kita ngadepin musuh dan untuk sebagai persembahan, bukan hanya asal bunyi, ya kan? Jadi gimana kalau lagi kering? Kita bangkitkan diri kita dengan kita berbahasa roh yang bisa berbahasa roh. Kalau enggak, kita perkatakan janji-janji Tuhan, kita mengucap syukur untuk janji-janjinya. Kita bisa mengucap syukur kapan aja, di mana aja, terutama atas janji-janji Dia. Kita ungkit kebaikan Dia. Tuhan, Kau pernah gini-gini, saya bersyukur Engkau setia gini-gini. Amin, saudara. Dan terus kita bisa sengaja nyanyi, ya kan? Kita bikin medley sendiri, kita dengerin ini yang dari FB yang dulu-dulu juga ada kan, puji-pujian, kita nyanyi. Amin, saudara. Kita loncat-loncat, nari-nari, it's okay. Amin. Karena Dia adalah matahari dan perisai. Ya kan? Dia tidak menahan kebaikan bagi siapapun yang berjalan tidak bercela. Nah, ini kalau orang tidak mengerti, makanya saya bilang kalau baca Mazmur harus tahu perjanjian baru. Ini kan saya kan tidak bercela dibandingkan dengan si Anu tuh bercela. Dia malas ke gereja, dia nggak gini. Hati-hati loh. Nah, ingat tadi tanggung jawab kita nomor 1 apa? Percaya, beriman loh. Ya kan, kita jangan sekali-sekali bermegah atas perbuatan buah kita. Hati-hati loh. Nah, itu berarti bahaya, itu nanti sebentar lagi pasti jatuh itu. Ya kan? Enggak, kita dianggap tidak bercela. Ingat, kenapa? Karena ada satu orang yang sudah jadi cela buat kita. Namanya Yesus. Ya, Yesus hidup hati-hati bagi kita. Dia kasih tidak bercelanya Dia buat kita. Sehingga di mata Allah kita tuh selalu gak bercela. Amin. Saat kita lagi berjalan dengan iman, kita sedang berjalan tidak bercela, karena kita sedang berjalan sebagai ciptaan baru. Alkitab mengatakan Allah tidak mengingat-ingat kesalahan kita dan pelanggaran kita. Kok bisa? Karena kita sudah dipakaikan Kristus, kita sudah ciptaan baru.
Ya kan, kita sudah ditutupi dengan kemuliaannya, dengan anugerah kebenarannya, sehingga dia melihat kita tidak bercela. Dan saat kita tidak berjalan dengan iman, ya kan, atas kasih karunia-Nya, kasih karunia dan kemuliaan, ya, kebaikan dia tidak bisa tahan. Dia tidak pernah menahan. Amin. Disitulah ada kemurahan dia curahkan terus. Amin, saudara. Haleluya. Thank you, Jesus. Haleluya. Haleluya. Jadi saya mau ingatkan, ya kan, saya bacakan di sini di Mazmur 84 ya. Mazmur 84 ayat 11. Kita ke situ sebentar ya. Mazmur 84 ayat 11. Mazmur 84 ayat 11. Thank you Jesus. Haleluya. Tuhan kita luar biasa. Amin, saudara. Haleluya. Kita bersyukur bisa kenal dia ya. Tiap hari mengucap syukur untuk itu. Kalau bahasa Indonesianya ayat 12, tapi bahasa Inggrisnya ayat 11. Ya kan, di sini dikatakan sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan ia berikan. Kalau bahasa Inggrisnya, He give grace and glory. Harusnya diterjemahkan sebagai kasih karunia dan kemuliaan, bukan cuma kasih. Kasih karunia dan kemuliaan ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Jadi nggak cukup cuma tahu Allah itu baik, karena ada orang dunia yang percaya, ada yang percaya loh, oh Tuhan itu baik, ada yang percaya, ada yang punya hati bersyukur. Tapi kalau tidak mengenal putranya, nggak bisa selamat loh saudara. Makanya kita harus kenal dua, Allah dan putranya. Kita harus tahu dia, ya, mengenal dia sebagai kasih melalui putranya, sehingga kita tahu bagaimana menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Bukan hanya tahu Allah itu baik, ya kan, tapi tidak ada keberanian. Kenapa? Karena tidak tahu keadilan dia. Yesus adalah keadilannya Allah. Karena dosa saudara dan saya sudah dihakimi dalam Yesus. Makanya Allah berhak untuk membela saudara. Allah berhak mencurahkan kebaikannya. Amin, saudara. Makanya dikatakan juga di 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang mengasihi dia, bukan kita yang mengasihi Allah, tapi dia yang mengasihi kita. Dan bukan cuma stop sampai di situ, dan menyerahkan putranya bagi pendamaian dosa kita. Kenapa harus disebut segitu? Bukannya kita bertele-tele. Karena itu penting. Karena salib itu bukan hanya bukti kasih Allah. Salib adalah bukti keadilan Allah. Amin. Karena kalau dosa kita tidak dihakimi dan kesadaran itu kurang, anak Tuhan tidak akan pernah bisa stabil. Kadang-kadang oke, kadang-kadang kurang. Karena perbuatan kita, buah kita itu tidak stabil. Yang menopang pohon itu, carang itu kan pokok dan akar yang stabil. Buah kan kadang masih bertumbuh, kurang besar, lagi besar. Ya tuh, kadang mungkin buahnya udah jatuh, udah matang, udah diambil. Ya, perbuatan kita itu hanya buah, itu bukan dasar kita. Kalau buah kita jadi dasar, makanya jadi nggak stabil. Amin, saudara. Haleluya. Thank you Jesus. Dan dikatakan matahari, kenapa dikatakan matahari, sun and shield? Matahari itu menyebabkan benih bertumbuh. Ada sesuatu di dalam matahari yang memang Tuhan menciptakan demikian. Karena itu menyatakan seperti dia. Ada saat waktu, ada sesuatu di dalam hubungan pribadi kita sama dia yang menjadikan firman-Nya lebih hidup. Kenapa kadang-kadang ada orang yang firman-Nya tuh kayak nggak bisa ngelihat, kayaknya kenapa? Kurang hubungan pribadi, kurang terbuka sama dia. Terlalu banyak keinginan, ya kan? Dan terlalu banyak pengaruh duniawi, ya kan? Sehingga terlalu banyak keinginan. Bukannya kita nggak boleh punya keinginan. Kenapa banyak keinginan? Karena nggak ngelihat di firman kan sudah dikasih. Kalau kita sudah tahu Allah itu baik, kita percaya dia baik, kita mau percaya. Nanti keinginan kita tuh lebih menginginkan apa yang dia mau. Amin. Kita lebih bisa mengarahkan, kita bisa lebih sabar. Tapi kalau enggak, kalau belum terbuka, belum percaya betul kasih dan keadilan Allah, orang itu selalu merasa kurang terus gitu loh. Terus firman-Nya kayak nggak hidup gitu loh. Ya kan? Karena terlalu banyak dipengaruhi dunia dengan apa yang kelihatan, pikiran ini, ya kan, mengizinkan itu lebih menguasai. Makanya rasanya firman-Nya kok kurang hidup. Ya kan? Nah, itu perlu bersekutu sama dia. Dengar renungan firman-Nya, kembalikan dia, mengucap syukur. Salah satu yang nolong, ya kan, itu mengucap syukur dari firman-Nya. Bapak, firman-Mu ngomong gini,
Terima kasih Bapak. Belajar ngomong dari hati. Nggak usah bertele-tele ya kadang-kadang. Kan Tuhan bisa tahu. Dia nggak manusia. Manusia kan kadang bisa kena rayuan gombal. Lalu Tuhan nggak. Mungkin cuma pendek tapi dari hati. Nanti akan lebih. Nanti kalau udah gitu firman-Nya akan lebih hidup loh. Amin. Lebih lagi tahu dia memang benar-benar firman-Nya luar biasa. Semakin lama jadi firman itu jadi kesukaan. Kalau udah gitu keinginan itu kurang, itu akan berkurang. Karena firman-Nya akan mulai menenangkan jiwa kita. Ingat Tuhan Yesus bilang, pakai kuknya aku ya. Ya kan, belajar akan aku ya. Akan ada ketenangan. Kita mulai tenang. Kita nggak lagi, saya baru, aduh aku masih belum dapat. Tenang. Dia sudah siapkan semuanya. Kerinduan hatimu, kebutuhanmu dia udah ada. Izinkan bersekutu sama dia, mengucap syukur. Jangan fokus, masalahku belum kelar. Banyak hal yang kita bisa mengucap syukur. Amin. Kita kenal dia aja tuh satu alasan seumur hidup kita bisa mengucap syukur loh. Ya kan, gimana kalau saudara nggak kenal dia? Saudara tuh nggak punya masa depan. Amin. Tidak punya pengharapan loh. Itu aja udah satu alasan mengucap syukur. Apalagi yang lainnya. Amin. Saudara lebih lagi mengucap syukur dari janji firman-Nya. Wow. Ya kan, saudara itu lebih lagi membiarkan sinar kasihnya, matahari menyinari. Nanti pasti ada pertumbuhan, saudara. Amin. Dan dia perisai, dia melindungi. Karena kita nggak lagi dihakimin. Kalau kita aja masih berdosa, kita sudah diperdamaikan, ya kan, melalui pengorbanan putranya. Apalagi sekarang, saudara. Saudara masih berdosa, Yesus sudah mati buat saudara. Apalagi sekarang, Alkitab bilang, itu di Roma pasal 5. Dia pasti menyelamatkan saudara. Dari apa? Dari murkanya, dari kebinasaan kekal. Oke saudara, amin. Sampai di sini dulu. Tuhan memberkati. God bless.